Ya, anak-anak yang manis di rumah, mengawali pembelajaran kita hari ini, kita akan mendengarkan lagu Pelangi. Ya, satu, dua, tiga, kita mulai. Pelangi-pelangi sangatlah indah, merah kuning hijau di atas langit. Siapa yang buat sangatlah hebat, pelangi-pelangi Tuhan yang cipta. Ya, anak-anak yang manis, kita sudah menyanyi bahkan sudah mendengarkan lagu Pelangi dengan irama yang sama tapi versi bahasa yang berbeda. Ya, berbicara tentang lagu Pelangi, Ibu guru akan bertanya, siapa yang suka memandang pelangi? Pasti suka untuk memandang pelangi. Bagaimana perasaan anak ketika melihat pelangi? Pasti semua bahagia, bahkan pasti semua akan senang melihat warna pelangi yang berwarna-warni. Ya, pasti semua akan bertanya, siapa yang membuat atau siapa yang menciptakan? Jawabannya adalah Tuhan. Sebagai anak yang manis, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang sudah menciptakan benda-benda di langit yang penuh dengan warna-warni. Berbicara tentang pelangi, maka kita akan memandang atau melihat pelangi dengan mata. Nah, fungsi dari mata yaitu untuk melihat. Oke, anak-anak manis, Ibu guru akan menampilkan gambar. Iya. Di sini adalah gambar-gambar menceritakan tentang permainan-permainan. Ada permainan yang di rumah, bermain bersama dengan teman, bermain menggunting rambut, bahkan juga ada alat musik, bahkan juga melatih vokal, bermain dengan alat musik sederhana, bahkan juga ada bola, mobil, robot, boneka-boneka, bahkan juga ada permainan yang lain. Ya, pasti dari sekian banyak gambar yang ditampilkan, di sini ada kesukaan yang sangat disukai oleh anak. Nah, dari kesukaan-kesukaan ini, maka di hari ini kita akan tetap belajar dengan tema yang sama, yaitu tema diriku. Subtemanya adalah kesukaan. Ya, kita diciptakan dengan bentuk atau rupa bahkan tubuh yang berbeda-beda, ada yang kecil besar, ada yang gemuk kurus, bahkan juga kita diciptakan dengan kesempurnaan yang sempurna, mempunyai mata, telinga, hidung, mulut, bahkan juga tangan dan kaki. Semuanya itu diciptakan oleh Tuhan yang disebut anggota tubuh. Di dalam anggota tubuh ada sesuatu panca indera yang diciptakan Tuhan untuk melihat, mendengar, berbicara, bahkan juga merasa. Nah, disitulah bagaimana kita bercerita tentang fungsi dari panca indera tersebut, yaitu mata untuk melihat, hidung untuk mencium, mulut untuk berbicara, lidah untuk merasa, bahkan juga telinga untuk mendengar. Nah, bahkan juga tangan untuk memegang, bahkan juga kaki untuk berbicara. Semuanya disebut anggota-anggota. Anggota-anggota tubuh diciptakan oleh. Ya, Ibu guru akan mengingatkan kembali untuk anak-anak yang di rumah bahwa dalam tema yang sama, bahkan juga subtema yang sama. Di hari Senin kemarin kita sudah belajar tentang rasa. Ya,
Berbicara tentang rasa, ketika anak-anak diingatkan untuk merasa, bahwa di situ alat untuk merasa yaitu lidah. Kita sudah merasa bagaimana rasa dari garam, bahkan juga asam manis, bahkan juga pedis. Ya, semuanya itu dirasa oleh lidah. Jadi lidah adalah alat berasa. Dari asam manis, pahit, bahkan juga pedis, ada kesukaan-kesukaan yang disukai oleh anak. Ya, begitu juga kita sudah membedakan tentang bau. Ya, ada bau asam, ada bau yang harum, bahkan juga ada bau yang bau minyak kayu putih, bahkan juga kayu manis, bahkan juga bau batu. Ya, kita dapat membedakan bau berdasarkan alat panca indera yang kita gunakan itu adalah hidung. Hidung adalah alat untuk mencium, atau hidung fungsinya untuk mencium bau. Dari situ kita akan menyukai bau apa yang kita sukai. Ya, kemudian kita juga sudah belajar tentang warna. Iya, ada warna yang kita pelajari yaitu kuning, merah, hitam, putih, bahkan juga warna biru. Dari sekian warna itu ada yang sangat disukai oleh kita atau ada juga yang disukai oleh anak. Nah, berbicara tentang warna yang kita sukai, warna yang suka kita lihat, kita menggunakan panca indera yaitu mata. Fungsi mata yaitu untuk melihat. Bahkan kita juga sudah belajar tentang bunyi. Iya, ada bunyi mobil, ada bunyi kapal, ada juga bunyi pecahan, ada juga bunyi burung terbang, ada juga bahkan bunyi-bunyi dari benda, bahkan juga hewan, bahkan juga ada bunyi-bunyi yang terjadi yang dilakukan oleh manusia. Ya, berbicara tentang bunyi, maka alat untuk mendengar atau kita mendengar menggunakan panca indera telinga. Jadi fungsi dari telinga yaitu untuk mendengar bunyi, bahkan juga kita juga bisa menyukai bunyi-bunyi yang kita dengar, bahkan juga ada juga yang tidak menyukai bunyi yang kita dengar. Ya, jadi kita akan diingatkan tentang fungsi dari anggota tubuh, bahkan fungsi dari panca indera yaitu mata untuk melihat, lidah untuk merasa, bahkan juga hidung untuk mencium bau, bahkan juga mata untuk melihat warna, telinga untuk membedakan bunyi, bahkan juga tangan untuk memegang, bahkan juga kaki untuk berjalan. Nah, dan jangan lupa kepala yaitu fungsinya untuk mendengar setiap perkataan, baik nasihat, bahkan juga pelajaran yang kita dengar, kita menyimpannya di otak. Ya, semua ini diciptakan oleh Allah. Nah, sebagai anak yang baik, kita bersyukur kita diciptakan oleh Tuhan dengan tubuh yang sempurna. Ya, kita sampai kepada pembelajaran berikutnya yaitu kita mengenal huruf. Nah, seperti biasa, huruf yang kita pelajari hari ini yaitu huruf A, I, U, E, O. Ya, A besar, A kecil, I besar, I kecil, U besar, U kecil, bahkan E besar, E kecil, O besar, O kecil. Kata yang dimulai dengan huruf A, ayam, I, ikan, U, udang,
E ekor, dan O obat. Ya. Ya, di bawah sini kita juga akan melihat kotak yang sudah ditulis dengan huruf. Bahkan juga ada kotak yang belum ditulis oleh huruf. Nah, hari ini kita akan mencari huruf yang tidak ada dalam kotak. Bahkan kita akan menulis huruf yang kotak yang kosong dengan huruf yang ada. Ya, kita mulai. Yang pertama, A, I, U. Apa yang hilang? O. Ternyata huruf yang hilang adalah huruf E. Kita mulai tulis. Yang kedua kosong. I, U, E, O. Nah, huruf apa yang belum kita tulis? Ternyata adalah huruf A. Kita tulis huruf A. Yang ketiga, kita mulai. A, kosong, U, E, O. Mana yang harus kita isi pada kotak yang kosong? Ternyata I. Yang keempat, A, I, kosong, E, O. Huruf mana yang hilang? Ternyata huruf U. Yang terakhir, A, I, U, E, kosong. Huruf apa yang hilang? Ternyata huruf O. Ya, anak-anak yang manis, kita sudah menulis huruf pada kotak-kotak yang kosong dengan melengkapi dengan huruf-huruf yang ada pada kotak. Kita mulai. A, I, U, E, O. Yang kedua, A, I, U, E, O. A, I, U, E, O adalah huruf-huruf vokal. Ya, disebut huruf vokal karena huruf-huruf ini akan ditambahkan dengan semua huruf akan menjadi suku kata, bahkan juga suku kata menjadi kata. Ya. Di saat ini pun juga kita sudah melihat huruf, bahkan kata yang dimulai dengan huruf. Nah, kita tiba pada pembelajaran berikutnya. Di sini terdapat sebuah kotak. Ya. Di kotak ini sudah terdapat semua huruf. Dan huruf-huruf ini yang telah kita pelajari yaitu huruf A, I, U, E, O. A, I, U, E, O adalah huruf-huruf vokal. Kita mulai aja. Kita buang. Ya, ternyata yang keluar adalah huruf I besar. Kata yang dimulai dengan huruf I adalah ikan. Ya, ikan, bahkan juga ada nama-nama lain, Indonesia misalnya. Bahkan juga ada nama anak atau orang tua, ibu, bapak, bahkan oma, opa yang namanya dimulai dengan huruf I. Caranya, anak-anak boleh menulis nama anak, dan disitulah anak-anak bisa mengetahui bahwa
nama dari setiap anak itu ada juga huruf I. Ya, oke, kita tiba pada langkah selanjutnya. Kita akan mengambil huruf E kecil. Kata yang dimulai dengan huruf ekor. A, kata yang dimulai dengan huruf A, ayam. U, kata yang dimulai dengan huruf U, udang. E besar, ekor. O kecil, obat. O besar, obat, obeng, obor. U kecil, udang, ular. A kecil, apel, api. Bahkan juga I kecil, ikan. Ya, semua yang telah kita ambil pada kotak adalah huruf-huruf vokal, yaitu A besar, A kecil, I besar, I kecil, U besar, U kecil, E besar, E kecil, bahkan juga O besar, O kecil. Ya, gampang kan? Ya, dengan cara ini anak-anak mudah untuk mengenal huruf besar, bahkan juga huruf kecil. Bahkan juga anak-anak boleh melatihnya bersama dengan teman atau orang tua di rumah. Ya, kenapa kita sudah mengenal huruf, bahkan juga sudah bermain mengisi kotak? Dengan tahap ini pada usia 5-6 tahun, belajar tentang konsep sebuah kata. Di situ kita menyadari bahwa setiap kata yang tertulis memiliki kata yang diucapkan. Bahkan di tahapan ini, anak dapat menceritakan kembali peristiwa yang terjadi secara sederhana, meliputi beberapa huruf vokal. Karena anak cocok dengan suara atau mereka dengar dengan nama atau suara dari huruf yang terkait. Contoh seperti yang tadi A ayam, bahkan juga I ikan, U udang, dan E ekor, bahkan juga O obat. Atau kita juga bisa merubah dengan kata-kata yang lain. Apel misalnya, ikan, atau ibu, atau juga ular, atau juga ember, atau juga orang atau ombak. Bahkan juga kita bisa mengganti dengan huruf-huruf atau kata atau kalimat yang lain. Ya, sesuai dengan subtema pembelajaran kita hari ini, maka di sini Ibu Guru akan menampilkan gambar pola muka. Iya, di sini gambar ini belum sempurna. Iya, karena gambar pola muka ini belum ada apa anak-anak? Iya, belum ada panca indera. Di gambar berikutnya adalah gambar panca indera. Nah, sudah. Iya, langkah selanjutnya kita akan menggunting mata, hidung, mulut, telinga, bahkan juga gigi. Kita akan menempel gambar pada panca indera ini. Kita akan menempelnya ke pola muka menjadi pola muka yang sempurna. Kita mulai. Langkah awal yang pertama,
kita mulai menggunting ya. Iya. Kita mulai ambil bentuk hidung. Iya. Untuk anak-anak usia 5-6 tahun sudah boleh untuk memegang gunting, bisa menggunting dengan baik, bahkan juga bisa menggunting pola-pola dengan baik. Ya, kita sudah gunting hidung. Ya. Yang berikutnya kita akan menggunting mata. Mata yang kita gunting adalah mata dari sebelah kiri. Iya, setelah selesai kita menggunakan lem. Iya, mata. Alis. Ya. Ya, kita sudah mendapatkan hasilnya, itu mata sebelah kiri dan alis sebelah kiri. Ya, yang kedua kita akan menggunting kembali mata dan alis sebelah kanan. Ya. Ya, anak-anak di rumah untuk usia 5-6 tahun, di mana anak-anak sudah didampingi untuk bagaimana cara menggunting dengan baik untuk mendapatkan hasil yang baik pula. Ya, kita sudah menggunting mata. Ya, bahkan alis. Alis sebelah kanan dan mata sebelah kanan. Langkah selanjutnya kita ambil hidung. Hidung yang telah kita gunting, kita akan menempelnya. Setelah selesai, kita cari mulut.
Ya, setelah selesai kita menggunting bentuk mulut. Ya, kita menempel. Ya, hasilnya seperti ini. Ya, langkah selanjutnya kita akan menggunting telinga. Ya, seperti yang anak-anak lihat, ini adalah gambar telinga. Ya, gambar telinga di sebelah mana? Gambar telinga di sebelah kita tempel atau kita setelah selesai kita cari telinga sebelah kanan. Ya, kita beri lem, kita tempel. Ya, pola muka sudah menjadi lengkap dengan panjang, mata, alis, hidung, mulut, dan ya, kita kembali kepada pembelajaran berikutnya, yaitu mengenal angka. Di hari ini kita akan mengenal angka penjumlahan. Di atas ada gambar-gambar yang ada pada kotak. Caranya kita akan menghitung banyaknya benda yang ada pada kotak serta menjumlahkannya. Benda yang ada dalam kotak kita menulis angkanya di bawah pada kotak-kotak yang kosong. Ya, disebut penjumlahan karena ada tanda-tanda tambah sama dengan. Nah, di sini disebut penjumlahan. Ya, kita mulai pada pelajaran atau angka yang pertama, yaitu di sini ada gambar beca. Ya, kita tulis ada berapa banyaknya benda yang ada kotak. 1, kita tulis angka 1 di bawahnya. 2, 1, 2, kita tulis 2. Hasil dari 1 tambah 2 berapa, kita hitung banyaknya yang ada dalam kotak. 1, 2, 3. 1, 2, 3, kita tulis 3 di bawah. Yang kedua adalah jendela. 1, kita tulis 1 di bawahnya. 1, 2, 3, kita tulis 3 di bawahnya. 1, 2, 3, 4, kita tulis 4 di bawahnya. Disebut penjumlahan 1 tambah 2 sama dengan 3. 1 tambah 3 sama dengan 4. Yang berikutnya adalah jam. 1, kita tulis 1 di bawahnya. 1, 2, 3, 4, kita tulis angka 4. Berapa hasilnya kita jumlah? 1, 2, 3, 4. Ternyata 5. 1 tambah 4 sama dengan 5. Ya, kita tiba kembali lagi pada
penjumlahan yang lain. Ada gambar-gambar yang menarik pada kotak, dan kotak-kotak ini kita akan menulis angka serta jumlahnya. 1, kita tulis 1, 1, 2, 3, 4, 5, kita tulis 5. Berapa hasilnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tulis angka 6. 1 tambah 5 sama dengan 6. Benda yang berikutnya,